Terima kasih Bapak Sony. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan menuju ke acara utama, yaitu pemaparan aplikasi MySAPK dan SIASN oleh para panelis. Materi pertama yang akan disampaikan adalah layanan administrator. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai bagaimana melakukan usulan pemutakhiran data mandiri, serta bagaimana melakukan verifikasi dan persetujuan. Kepada para panelis dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu semua, seluruh instansi, salam sehat. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, baik dari perwakilan Biro SDM atau Biro Kepegawaian instansi pusat maupun BKPSDM, BKPP, BKD, instansi daerah. Hari ini kami sangat senang sekali bisa berjumpa dengan seluruh rekan-rekan seluruh Indonesia, khususnya seluruh admin SIASN yang kemarin sudah mengajukan penunjukan admin SIASN dan pada hari ini kita akan coba memaparkan beberapa hal terkait dengan bagaimana menjadi seorang admin dan apa aja yang dilakukan oleh admin. Oke. Mungkin kita mulai saja, ada sedikit paparan yang akan kami sampaikan terkait dengan mekanisme admin di SIASN. Bagi instansi yang belum memiliki atau belum mengajukan, kemarin kami info bahwa yang sudah diverifikasi atau sudah terverifikasi itu baru 243, jadi masih ada sisanya yang mungkin ada sebagian yang belum mengajukan dan masih ada surat atau pengajuan admin yang perlu dikonfirmasi ulang. Mungkin untuk segera bisa mengajukan permohonan adminnya. Oke. Pada yang hari ini kita akan coba diskusi mungkin ya, lebih tepatnya nanti kita ada sesi tanya jawab, sesi pertanyaan mungkin bisa lewat Slido nanti ya, biar tidak begitu mengganggu karena ini menggunakan Zoom, biar efektif menggunakan Slido saja. Nah, ini ada 5 atau pointer yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan admin, melihat user, melihat role, menambahkan role pada user, pengaturan PDM, dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Jika nanti Bapak Ibu sudah sudah mendapatkan admin, nanti bisa login dengan login SIASN BKN Go ID. Jadi nanti itu domain atau portal yang bisa diakses pertama kalinya, yaitu SIASN BKN Go ID. Dan nanti bisa login saja, akan masuk ke halaman admin untuk layanan administrasi. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa melihat role, bisa melihat usernya ini memiliki kewenangan apa saja. Dan nanti bisa dilakukan penambahan atau perubahan role atau kewenangan yang diberikan. Terkait dengan manajemen user, di sini ada beberapa hal yang mungkin kita akan informasikan. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya atau memang saat ini memiliki admin atau sebagai seorang admin di SAPK, mungkin nanti agak sedikit berbeda ya dengan yang di SAPK. Untuk yang di SIASN, SIASN adalah user yang sama dengan user yang ada di MySAPK. Jadi kalau Bapak Ibu telah melakukan aktivasi di MySAPK, itu sudah menjadi seorang user. Tapi baru user ya, belum mendapatkan role atau kewenangan. Dan terintegrasi secara single sign-on dengan SIASN, nanti MySAPK, nanti ada Simbeknas, dan lain-lain. Jadi nanti akses atau login user yang Bapak Ibu miliki di MySAPK itu akan menjadi SSO nasional gitu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu memiliki kewenangan atau bisa akses ke aplikasi lain, itu bisa menggunakan satu single user yang sama. Yang kedua, berbeda dengan user pada SAPK, user pada SIASN tidak ada fitur ya atau tambah user, hanya ada tambah role atau kewenangan. Kita ingat kalau di SAPK kan, kalau Bapak Ibu mau menambahkan user, kita bikin akun gitu ya, bikin create user, tambah user dalam NCS admin, kemudian ditambahkan role yang diberikan atau kewenangan yang diberikan. Nah, kalau di SIASN tidak ada penambahan user otomatis akan ready kalau memang sudah melakukan aktivasi. Kemudian yang ketiga, user aktif adalah seluruh ASN yang masih aktif, yang telah melakukan aktivasi pada MySAPK. Jadi kalau kita bicara user yang memang bisa digunakan adalah PNS aktif ya. Kalau sudah pensiun, itu sudah tidak aktif lagi untuk sebagai user maupun sebagai ASN pastinya.
Dan nomor 4, perubahan password user dapat dilakukan secara mandiri melalui fitur lupa password pada MySAPK. Jadi ini juga untuk menjaga integritas data akses akunnya ya, sehingga nanti untuk fitur atau lupa password atau ingin merubah password itu dapat dilakukan sama seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu menggunakan fitur lupa password, di mana nanti sistem akan memberikan token dan akan ke email dan akan dilakukan verifikasi token ke dalam sistem, sehingga akan menambah security dari sisi akun. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat role yang siapa saja user yang telah diberikan akses. Nanti kita bisa melihat secara jumlah, secara kewenangan apa saja, misalkan untuk kewenangan untuk profile, siapa saja yang diberikan kewenangan, pengadaan siapa, KP siapa, pindah instansi siapa, dan lain-lain. Ini mirip seperti di SAPK yang dulu juga ada fitur untuk melihat role. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah role adalah kewenangan yang diberikan oleh admin instansi kepada user untuk dapat mengakses aplikasi pada layanan tertentu. Jadi kalau mungkin dulu kita familiar dengan profile ya atau kewenangan di SAPK, mungkin sekarang kita sedikit dirubah bahasanya adalah role atau kewenangan yang diberikan oleh admin instansi kepada user untuk dapat mengakses aplikasi. Jadi pastinya role juga dapat diberikan kepada user setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi berupa surat keputusan penunjukan user. Jadi nanti pastinya ASN atau user-user yang diberikan kewenangan atau role oleh instansi mestinya juga di SK-kan gitu ya, biar lebih terjaga, lebih resmi lah, tidak asal penunjukan user hanya sekedar penunjukan saja, tidak ada dokumen atau surat keputusan. Dan yang ketiga, satu user ASN dapat diberikan lebih dari satu role. Jadi satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu kewenangan gitu ya, yang diberikan. Kemudian nomor 4, role user akan hilang jika pensiun atau mutasi atau pindah instansi. Jadi mungkin agak berbeda dengan SAPK. SAPK saat ini memang masih manual ya untuk penghapusan role-nya. Jadi bisa jadi ada orang yang sudah tidak lagi menjadi admin misalkan, atau tidak lagi menjadi petugas atau operator di Biro Kepegawaian atau Biro SDM, kemudian dia mutasi ke unit lain, ke dinas atau ke unit lain, itu dia masih memiliki role kalau admin belum menghapus. Dan nanti di SCSN seluruh kewenangan atau role itu langsung otomatis hilang ketika yang bersangkutan pensiun atau ada mutasi pindah unit ya, atau juga pindah instansi. Jadi tidak akan ada ketika orang dipindahkan masih memiliki role dari yang diberikan jadi dari unit sebelumnya, mungkin itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan role pada user. Jadi di sini menambahkan role-nya agak sedikit berbeda dengan yang di SAPK ya. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih, men-checklist role apa aja yang akan diberikan kepada user atau ASN. Jadi di sini misalkan kalau mereka bisa punya kewenangan atau bisa melakukan entry data atau sebagai operator di sisi pengadaan, KP, pindah instansi ya, akan di-checklist semuanya. Kalau misalkan dia hanya di sisi KP saja kenaikan pangkat, berarti hanya di checklist di kolom atau di kolom kenaikan pangkat dia sebagai apa? Apakah sebagai entry data, operator, apakah sebagai pemaraf dan lain-lain. Nanti ini akan kita matriksnya akan kelihatan secara keseluruhan dalam satu user. Role dapat dikelompokkan pada tiap layanan. Misalkan user diberikan role verifikator pada layanan peremajaan data dan operator untuk layanan kenaikan pangkat. Jadi sama kayak seperti yang tadi saya sampaikan bahwa satu orang bisa merangkap gitu ya. Mungkin karena di BKPSDM atau Biro Kepegawaian nggak ada orang lagi, cuma 1-2 orang. Ya udah semuanya yang melakukan beliau gitu kan. Ya ada satu orang itu bisa diberikan seluruh role gitu misalkan. Kalau misalkan ada ya berarti dibagi-bagi saja nanti role-nya untuk unit yang menangani mutasi berarti ya terkait dengan KP, untuk unit menangani pensiun ya terkait dengan role pensiun. Dan juga nanti karena ada
ada approval langsung atau persetujuan oleh pimpinan, nanti juga pimpinan di instansi akan diberikan juga role gitu kan, agar mereka bisa melakukan approval pengusulan layanan gitu. Karena yang kita sudah sampaikan bahwa ke depan tidak ada lagi seperti surat pengantar, sehingga nanti tidak perlu lagi PPK atau pejabat yang mengesahkan untuk menandatangani dokumen, cukup nanti diganti dengan approval dari sisi aplikasi. Jadi sangat simpel dan diharapkan pimpinan atau pejabat yang memiliki kewenangan bisa mengoperasikan juga agar layanan bisa terus berjalan dan dapat dilakukan di mana saja sih, itu lebih ininya. Kemudian yang kedua, dikarenakan user tidak dapat dihapus jika terjadi sesuatu pada user, admin cukup menghapus role saja. Jadi misalkan yang bersangkutan diindikasikan bermasalah atau ada pelanggaran hukuman disiplin dan lain-lain yang mengakibatkan dia tidak bisa lagi atau tidak boleh lagi menggunakan, maka admin hanya perlu menghapus role-nya saja. Jadi tidak perlu menghapus user, karena memang tidak ada fitur untuk menghapus user terus ada, cuman role-nya yang kita hapus. Yang nomor 3, untuk kebutuhan PDM ASN, penambahan role, verifikator, dan approval dapat dilakukan secara kolektif. Nanti kita akan jelaskan bagaimana menambahkan role pada petugas verifikator dan approval yang kita bisa lakukan secara kolektif. Artinya tidak satu-satu, tapi bisa menggunakan upload atau unggah melalui Excel gitu ya. Jadi biar cepat untuk penambahan role-nya. Ini untuk menu yang keempat, yaitu pengaturan PDM. Ini khusus untuk yang PDM. Jadi nanti dalam menu ini ada beberapa fungsi atau fitur yang mungkin kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan rekon UNOR ya, atau rekon data yang ada di admin SAPK, maka ini juga bisa dilakukan juga hal yang sama. Jadi di sini yang pertama itu, karena kita akan berbicara terkait men-setting atau melakukan setting pengaturan unit verifikasi, unit approval, dan juga petugasnya. Pada PDM kali ini, mungkin juga waktu PUPNS 2015 yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin juga Bapak Ibu pernah ingat ya, kalau ada namanya unit verifikasi. Jadi ASN memilih dulu dia akan diverifikasi di unit mana. Gitu. Jadi ini akan kita setting list unit verifikasinya. Jadi yang pertama, di sini kita siapkan terkait dengan download UNOR. Jadi UNOR ini adalah UNOR yang ada di SAPK. Yang Bapak Ibu sekarang gunakan yang ada di SAPK. Jadi karena memang ini kita akan menggunakan dua sistem yang berbeda dengan SAPK, tapi kita akan tapi nanti datanya akan terintegrasi dengan data yang ada di PDM ini di SAPK atau di SISN, sehingga nanti data yang ada di UNOR yang ada di SAPK akan sama dengan UNOR yang ada di SISN. Oke, kemudian setelah UNOR diunduh, ini juga bisa diunduh juga melalui sini, atau fitur yang ada di SAPK juga sama. Sejauh belum ada perubahan UNOR, nanti kalau ada perubahan akan melakukan sinkronisasi dalam waktu 1 hari. Jadi akan tersing setiap malam gitu ya untuk perubahan referensinya jika ada perubahan. Kemudian yang kedua, data user verifikator dan approval, itu berisi list data user yang telah diberikan role verifikator dan role approval. Kemudian template UNOR verifikasi dan approval. Jadi kita nanti akan bermain dengan template Excel ya, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kita men-setting unit verifikasi dan unit approval mana yang akan kita daftarkan seperti itu. Kemudian template relasi UNOR. Jadi setelah nanti kita list atau kita daftarkan UNOR untuk verifikasi dan UNOR untuk approval, nanti kita bisa merelasikan gitu. Misalkan Bapak Ibu misalkan seperti di di Pemda misalkan ada UNOR Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan seperti itu ya. Kemudian ada BKPSDM. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memilih Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan itu sebagai unit verifikasi atau UNOR untuk verifikasi, maka dia akan di-approve atau disetujuin di mana. Kalau misalkan idealnya kan ada di Biro Kepegawaian atau di BKPSDM. Sehingga nanti kalau memang BKPSDM sebagai unit approval, maka nanti akan relasikan gitu antara Dinas Pendidikan dengan BKPSDM. Tapi
Ada juga mungkin di instansi pusat yang mungkin honornya terlalu besar seperti Kementerian Agama gitu ya. Nanti bisa jadi approvalnya ini nggak semua di Biro BKPSDM atau di Biro Kepegawaian, tapi bisa di-set di setiap dirjen misalkan atau setiap kanwil. Ini tergantung nanti bagaimana admin mengatur pengaturan dari sisi ini. Nanti kita akan jelaskan secara teknis di template. Kemudian yang keempat, yang kelima, template user, verifikator, dan approval. Ini yang nanti kita akan bisa menambahkan user dengan setting sebagai verifikator di unit mana gitu. Jadi ketika nanti misalkan tadi Dinas Pendidikan udah di-set sebagai unit verifikasi, nanti akan kita tambahkan siapa petugas atau operator atau yang ASN yang melakukan verifikasi di situ atau melakukan approval di unit yang memang dipilih untuk sebagai unit approval. Seperti itu. Nah ini kira-kira template-nya seperti ini. Jadi yang pertama, aturan mainnya adalah dikarenakan masih transisi migrasi sistem SCSN SAPK manajemen unit UNOR masih dilakukan pada HR PKN.go.id. Jadi kalau ada penambahan atau perubahan UNOR saat ini masih dapat terus dilakukan melalui HR PKN.go.id atau rekon UNOR pada admin PKN.go.id. Ini juga menjadi perhatian. Jadi nanti cek dulu UNOR-nya masih ada yang benar atau enggak. Tapi ini pengecekannya bukan semua UNOR ya, tapi UNOR-UNOR yang akan kita pilih menjadi UNOR verifikasi. Bisa jadi misalkan contoh di sini tuh kalau dari contoh di paparan ya, ada Biro Umum, ada Direktorat Pengawasan, Biro Keuangan dan lain-lain itu eselon 2 semua ya di BKN misalkan. Itu kita list sebagai unit verifikasi. Tapi kalau misalkan instansi kecil atau tidak perlu ada unit per eselon 2, udah langsung aja ke Biro SDM misalkan. Jadi semua unit verifikasi itu hanya satu misalkan di Biro SDM. Dan juga approval juga di Biro SDM karena mungkin instansinya kecil dan PNS juga sedikit. Jadi ini lebih ke pendelegasian kewenangan melakukan verifikasi di sisi unit di bawahnya gitu ya. Kemudian nomor 2, UNOR dalam list ini digunakan untuk memilih UNOR yang akan dijadikan unit verifikasi pada PDM ASN. Jadi ini adalah UNOR yang memang akan kita list akan kita jadikan nanti ketika ini sudah disetting, ASN nanti akan harus men-setting dulu di sisi PSAPK-nya gitu ya, melakukan memilih unit verifikasi. Seperti tadi dari BPK gitu ya, ada CPNS yang sedang OJT gitu ya, disebar ke seluruh wilayah, walaupun dia sebenarnya penempatannya belum tahu di mana gitu kan. Nah, mungkin tadi kebijakannya kalau untuk yang PPK misalkan itu dia bisa melakukan pemilihan unit yang ada di situ selama dia OJT. Jadi ini lebih fleksibel ya untuk pemilihannya. Tidak harus sesuai dengan unit yang ada sekarang gitu. Tapi kalau memang dia ada di situ ya pilihnya UNOR yang sesuai dengan unit yang sekarang. Kemudian yang ketiga, mekanisme pemilihan UNOR verifikasi diserahkan kepada masing-masing instansi. Jadi nanti seperti apa mekanisme pemilihan UNOR-nya? Mungkin kalau tadi ada yang cuma satu UNOR untuk verifikasi, ada yang mungkin per kedeputian misalkan di BKN misalkan dipilih deputi Sinka sendiri, deputi mutasi sendiri, jadi nggak di breakdown lagi per eselon 2, itu juga bisa, tergantung nanti instansi bagaimana mengatur atau mengcustom ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ini template UNOR verifikasi dan approval. Jadi di sini di template yang kedua ini Bapak Ibu selanjutnya adalah melakukan setting unit verifikasi atau sebagai unit approval di sini. Jadi di sini bisa memilih gitu atau menentukan. Misalkan Direktorat Infrastruktur di situ sebagai verifikator, maka nanti di kolom status ada V sama A gitu ya. V itu verifikator, A itu approval. Kalau misalkan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi ini sebagai unit verifikasi, maka kita kasih flag V gitu ya. Kemudian Direktorat Pembangunan dan Pengembangan CSN kita kasih flag V karena dia sebagai unit verifikasi. Tapi untuk yang Biro SDM misalkan dia sebagai unit verifikasi atau verifikator dan juga sebagai approval. Jadi kalau ada dua-duanya berarti dia di flag V dan A gitu ya. Seperti itu. Nanti pengaturannya seperti itu di template. Oke, penjelasannya, pilih UNOR yang akan dijadikan UNOR verifikasi atau approval, bisa UNOR eselon 2 atau eselon 1 sesuai kebutuhan instansi.
Nomor 2, tentukan status UNUR mana yang akan dijadikan sebagai UNUR verifikasi dan UNUR approval dengan tanda A. Satu UNUR dapat diberikan status sebagai verifikator sekaligus juga sebagai approval. Ini nanti tergantung kebutuhan ya. Oke. Itu untuk merelasikan, untuk memberikan flag keterangan UNUR mana yang menjadi UNUR verifikasi dan UNUR approval. Kemudian setelah di-upload, di-set UNUR-UNUR mana saja yang menjadi verifikator dan approval, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan relasi, menghubungkan, memasangkan UNUR yang tadi menjadi verifikator dengan UNUR siapa yang menjadi UNUR approval. Contohnya di sini, tadi kan di slide sebelumnya itu kan untuk yang menjadi approval kan hanya UNUR Biro SDM ya. Oleh karena itu, di relasi ini yang kita set di kolom C itu ya, ID-nya itu ya ID untuk yang Biro SDM. Jadi nanti secara sistem akan terkirim otomatis kalau ada ASN yang memilih dia ada di Direktorat Infrastruktur misalkan, kemudian nanti akan masuk ke inbox-nya Direktorat Infrastruktur, verifikator akan melakukan verifikasi hanya PNS atau ASN yang memilih unit di situ. Kemudian ketika sudah dilakukan verifikasi, kemudian kirim, nanti akan otomatis masuk ke Biro SDM, inbox-nya Biro SDM, ke unit verifikasi. Karena kita set di sebelah kanannya ini untuk approval-nya ada di Biro SDM. Kalau misalkan kita set bukan Biro SDM, bisa tergantung kita bagaimana men-settingnya gitu ya. Kalau misalnya di set, kita ada satu unit lagi, misalkan Deputi Sinka, karena mungkin per kedeputian gitu ya. Bisa, jadi nanti approval-nya di kedeputian Sinka. Tapi verifikasinya di setiap eselon 2. Mungkin seperti itu kira-kira penjelasan memasangkan unit verifikasi dengan unit approval, seperti itu. Ini cukup jelas ya Bapak Ibu ya, terkait dengan melakukan relasi antar unit verifikasi dan unit approval ya. Ini adalah ID-ID yang ada dalam list referensi UNOR gitu ya. Nanti bisa diambil dari download UNOR. Kemudian yang selanjutnya, template user verifikator dan approval. Jadi ini yang kami tadi sampaikan, yang ketika sudah ditambahkan unit verifikasi dengan unit approval, kemudian sudah kita pasangkan, maka selanjutnya kita mengisi atau men-setting user verifikator atau approval di unit tersebut. Ya, jadi misalkan di sini ada kolom NIP, nama, status, kalau dia misalkan Wahyu Firdaus sebagai verifikator kasih kode V di mana, misalkan di Biro SDM. Misalkan Alia Zahira kalau dia sebagai approval di Direktorat PPSISN, Anggi misalkan di sebagai verifikator di Direktorat PDPIK. Nah, ini nanti akan disetting sesuai dengan kebutuhan di instansi, siapa orang-orang mana aja yang akan menjadi petugas verifikator atau approval di masing-masing unit verifikasi. Oke, di situ ada satu flag yaitu status Biro SDM 100. Ini maksudnya apa? Untuk yang satu ini adalah keterangan atau flag bahwa yang bersangkutan ini itu dapat melihat seluruh data. Jadi kalau kita flag sebagai Biro SDM, maka user yang memiliki flag itu akan bisa mengakses seluruh data satu instansi. Kalau dia 0 berarti hanya di unitnya masing-masing atau unit verifikasinya masing-masing, seperti itu. Jadi ini juga bisa diberikan akses, misalkan karena di instansi pusat misalkan terlalu besar, setiap kanwil mungkin ada orang yang diperbantukan gitu ya untuk bisa membantu memverifikasi data seluruh ASN, seluruh unit tanpa melihat pengelompokan berdasarkan unit atau kanwil. Itu bisa kita set satu juga gitu, walaupun secara unit ya bukan di SDM gitu ya. Tapi kita kasih flag satu, dan begitu user tersebut bisa mengakses seluruh data. Gitu. Jadi yang satu ini tidak harus orang-orang di Biro SDM atau BKP SDM, tapi kalau Bapak Ibu ingin mendelegasikan kewenangan orang-orang tertentu untuk bisa membantu, misalkan karena percepatan, itu bisa diberikan kewenangan untuk bisa membuka seluruh data dengan memberikan flag satu pada kolom status Biro SDM. Ini ya, ini cukup jelas terkait dengan bagaimana memasangkan atau menambahkan user kepada unit verifikator, approval ke unit masing-masing. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya?
Mungkin koneksi jelas ya, soalnya koneksi agak kurang stabil. Oke, kemudian selanjutnya final setting, mungkin yang terakhir ya. Oke, sebelum nanti kita demokan. Final setting ini mungkin Bapak Ibu kalau sebagai admin SCCN mungkin sudah terbiasa ya dengan final setting. Jadi setelah mengunggah template dan mengatur UNOR, verifikasi atau approval dan memasangkannya, maka langkah selanjutnya adalah final setting. Jadi setelah klik final setting, maka data list UNOR verifikasi baru dapat dipilih oleh ASN pada halaman MySAPK. Jadi ini sebagai trigger atau sebagai penanda ketika Bapak Ibu belum siap, misalkan belum ready untuk men-setting unit verifikasi, sudah diunggah tapi masih ada yang diperbaiki, nggak apa-apa, itu selama belum final setting atau submit nanti, itu masih bisa dilakukan perbaikan dan di dalam halaman MySAPK, unit verifikasinya belum akan muncul. Jadi ASN belum bisa men-setting unit verifikasinya. Nah, kalau sudah oke, udah firm, nanti tinggal di submit atau tinggal di final setting. Nanti setelah itu baru bisa memilih ASN-nya untuk memilih unit verifikasinya. Dan setelah final setting, UNOR yang verifikasi tidak dapat dilakukan perubahan data. Jadi kalau udah di final, maka tidak dapat dilakukan perubahan data. Oleh karena itu, mohon pastikan UNOR verifikasi dan approval sudah sesuai, gitu ya. Jadi jangan buru-buru, pastiin datanya sudah sesuai. Mungkin itu untuk yang final setting. Oke, terima kasih.